Papua, tanah yang kaya akan budaya, alam, dan sumber daya alam, terletak di ujung timur Indonesia. Namun, di balik keindahannya ada cerita panjang tentang ketidakpuasan, konflik, dan perjuangan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Mengapa Papua ingin berpisah dari Indonesia? Apa yang sebenarnya terjadi di balik permintaan kemerdekaan yang terus berkumandang? Mari kita telusuri lebih dalam. Papua, yang sebelumnya dikenal sebagai Dutch New Guinea, pertama kali dijadikan bagian dari Indonesia setelah perjanjian New York Agreement tahun 1962. Namun, sejak saat itu banyak warga Papua merasa ketidakadilan dan penindasan yang terus berlanjut. Salah satu akar masalahnya adalah marginalisasi orang asli Papua, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Program transmigrasi, ketidaksetaraan pembangunan, serta diskriminasi rasial terhadap masyarakat Papua telah menambah ketegangan. Banyak yang merasa bahwa tanah mereka dieksploitasi, namun mereka tetap hidup dalam kemiskinan. Sejak bergabung dengan Indonesia, banyak warga Papua merasa bahwa mereka dipaksa, bukan memilih untuk menjadi bagian dari negeri ini. Ditambah dengan pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi. Tidak sedikit yang merasa bahwa kemerdekaan adalah satu-satunya jalan keluar. Salah satu kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Papua adalah Organisasi Papua Merdeka atau OPM, yang berdiri pada tahun 1962. OPM berjuang untuk kemerdekaan Papua dari Indonesia melalui gerakan separatis. Meski terfragmentasi dan terkadang berbasis pada suku, mereka berusaha membangun kesadaran nasional di Papua. OPM yang dipimpin oleh tokoh seperti Kelly Kwalik dan Otto Ondawame telah melakukan berbagai perlawanan terhadap pemerintah Indonesia, mulai dari demonstrasi damai, pengibaran bendera bintang kejora, hingga aksi militer sporadis. Selain faktor ekonomi dan politik, agama juga memainkan peranan penting dalam perjuangan Papua. Mayoritas orang Papua memeluk agama Kristen, terutama Protestan. Identitas agama mereka menjadi bagian dari perjuangan mereka yang merasa terpinggirkan dalam negara yang mayoritas Muslim. Rasa ketidakadilan ini tidak hanya dalam aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga dalam hal identitas keagamaan, menjadi salah satu penyebab utama keinginan banyak warga Papua untuk merdeka. Mereka merasa bahwa budaya dan kepercayaan mereka tidak dihargai dalam sistem Indonesia yang lebih besar. Sementara itu, kebijakan pemekaran provinsi di Papua juga menjadi bagian dari dinamika konflik. Pada tahun 2025, Papua terbagi menjadi 6 provinsi: Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Pemekaran ini menjadi cara pemerintah Indonesia untuk mencoba mempercepat pembangunan dan mengurangi ketegangan, namun tidak semuanya menerima perubahan ini dengan tangan terbuka. Di satu sisi, pemekaran diharapkan dapat membawa pembangunan yang lebih merata. Namun di sisi lain banyak yang melihat ini sebagai upaya untuk mengurangi pengaruh gerakan separatis dengan memecah belah persatuan orang Papua. Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa pemekaran ini akan membawa kesejahteraan lebih. Namun banyak orang Papua merasa bahwa ini adalah langkah untuk memperlemah perjuangan mereka. Papua masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari keterbatasan pendidikan, layanan kesehatan yang buruk, hingga pengangguran yang tinggi dengan sumber daya alam yang melimpah. Seharusnya Papua dapat lebih makmur, namun ketimpangan tetap terasa. Keinginan Papua untuk merdeka bukan hanya soal politik, tetapi juga soal identitas, kebebasan, dan hak asasi manusia. Sebagian besar warga Papua merasa bahwa kemerdekaan adalah solusi untuk mengakhiri ketidakadilan yang telah berlangsung lama. Papua adalah bagian dari Indonesia, namun perjuangan mereka untuk merdeka dan mendapatkan keadilan sosial tetap berlanjut. Di tengah konflik yang tak kunjung usai, harapan untuk perdamaian dan keadilan tetap hidup di hati rakyat Papua. Apakah Papua akan merdeka? Hanya waktu yang akan menjawab.